Akbar dengan 05251030 dari program studi teknik kimia. Saya Arif Hussein Setiawan dengan NIM 05251122 dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 25. Saya Nisa Firmantasari dengan 05251038 dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 25. Halo, nama saya Dian Meja dengan NIM 03251072 dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2025. Dan terakhir, saya Al-Fajar Desa Jaya dengan NIM 05251062 dari program studi teknik kimia. Di sini kami akan membawakan judul yang masalah penjualan produk dan menghitung total penjualan kumulatif. Oke, yang akan dibawa oleh teman kita. Soal yang A yaitu hitunglah penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6. Yang B, tentukan dan gunakan persamaan hampiran linier. Jadi menggunakan persamaan hampiran linier L dalam kurung T di sekitar titik A yang relevan untuk mengestimasi penjualan produk dari perusahaan startup pada bulan ke-6. Kemudian ada yang C, bandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap persentase error antara nilai hampiran dengan nilai eksak perhitungan. Yang A, hitunglah penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6. Penjelasannya, karena diminta nilai eksak, maka kita langsung substitusikan saja T itu sama dengan 6. Jadi setiap T itu sama dengan 6 ke dalam fungsi. Sama dengan fungsinya yaitu min 2T pangkat 3 ditambah 15T kuadrat dikurang 5T ditambah 50. Langsung kita ke perhitungan. P dalam kurung 6 sama dengan min 2 dalam kurung 6 pangkat 3 ditambah 25 dalam kurung 6 pangkat 2 dikurang 5 dalam kurung 6 ditambah 50, yaitu min 2 di 6 pangkat 3 itu 216 ditambah 25, 6 pangkat 2 itu 36 dikurang 30 ditambah 50. Kemudian dijumlahkan yang dalam kurung itu menjadikan min 32 ditambah 900 dikurang 30 ditambah 50. Hasil akhirnya ialah 488. Di mana jawaban poin A yaitu 488. Jadi penjualan produk pada bulan ke-6 yaitu sebesar 488.000 unit. Selanjutnya yang B, tentukan yang digunakan persamaan hampiran linear L dalam kurung T kita titik A yang relevan untuk mengestimasi penjualan produk dari perusahaan startup pada bulan ke-6. Penjelasannya kita menggunakan rumus hampiran linear pada soal yang P ini, yaitu L dalam kurung T sama dengan P dalam kurung 0 plus T dalam kurung 0 dalam kurung T kurang A. Yang pertama-tama kita memilih titik A yang berdekat dengan 6. Biasanya yang boleh dihitung. Misalnya kita ambil aja A sama 5. Nah, masuk ke dalam perhitungan, kita turunin dulu fungsinya pakai rumus D per dt. Ini kita turunin, hasilnya sama dengan min 6 T kuadrat plus 50 T kurang 5. Terus untuk mencari P0 plus P nya kita substitusi A nya dengan 5. Kita P nya dulu, kita pakai rumus yang sebelum dituliskan. Tuh, dimasukin saja 5, hasilnya maka 400. Selanjutnya P kita menggunakan fungsi yang sudah diturunkan, yaitu pakai rumus min 6 T kuadrat plus 50 T kurang 5. Kita masukin aja 5 nya, hasilnya 95. Sudah dapat P0 plus P nya, kita masukin ke rumus hampiran linear, yaitu ini L6 sama dengan 400 plus 95 hasil P nya, terus 6 kurang 5 sama dengan 400 kurang 95, yaitu plus 95 yaitu 495. Jadi penjualannya sebesar 495.000 unit pada bulan ke-6. Selanjutnya C, bandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap persentase error antara nilai hampiran dengan nilai eksak perhitungan. Jadi kita akan menghitung persentase error dengan menggunakan rumus persentase errornya, yaitu ini ya. Persentase error sama dengan nilai hampiran kurang nilai eksak dibagi nilai eksak dikali 100%. Karena semua nilai ini kita sudah didapatkan dari sebelumnya, jadi kita tinggal masukin aja ya. Jadi nilai eksaknya itu adalah 488, nilai hampirannya 495. Jadi nilai
persen error sama dengan 495 kurang 488 per 488 dikali 100%. Hasilnya 7/488 kali 100% sama dengan 1,43%. Jadi persen errornya 1,43%. Tiga apa sih? Kita soal berikutnya yang mana jika Jika R dalam kurung T ulang action. yang lanjut ke soal berikutnya bagian B jika S dalam kurung T adalah yang penjualan pada waktu T yang diasumsikan linear, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Nah, terus ada soal yang E, gunakan hasil dari poin D untuk mendapatkan total penjualan kumulatifnya. Terus soal D, gunakan derivan kiri untuk mengestimasi total penjualan kumulatif. Terus menentukan bagaimana hasilnya, terus kita membandingkan dengan hasil di poin sebelumnya. Oke. Tapi nih B. Nah, ini ada jawaban dari soal B. Jika ada huruf D adalah penjualan pada waktu T yang diasumsikan linear, maka tentukan secara spesifik dari fungsi tersebut. Nah, kita kalimat diasumsikan linear berarti laju penjualan berubah secara linear terhadap waktu selama periode tertentu. Nah, pertama kita tentukan dua titik. Kita ambil titik awal dan titik akhirnya itu titik awalnya 0,10, titik akhir 10,5. Nah, dari sini ada yang kedua yaitu hitung gradien atau kemiringannya menggunakan rumus M gradien R dalam kurang 10 kurang 1 dalam kurang 0 per 10 kurang 0. Nah, ini menghasilkan nilainya itu min 0,5. Nah, sesuai rumus gradien yaitu M sama dengan Y kuadrat dikurang Y1 per X 2 X kuadrat Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Oke. Terus kita gunakan rumus umum R plus. Nah, ini sama dengan T ditambah B. Nah, karena R itu sama dengan R itu nilainya 0, maka sama dengan hasilnya itu 10. Nah, B sama dengan 10. Oke. Terus ini ke soal bagian B. Jika R dan huruf T dijual pada waktu T yang diasumsikan linear, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Nah, kalimat diasumsikan linear di sini itu berarti laju penjualan yang berubah secara linear terhadap waktu selama periode tertentu. Nah, pertama kita tentukan dua titik awal sama titik akhir. Nah, titik awalnya itu 0,10 dan titik akhirnya 10,5. Nah, kedua kita hitung gradien atau kemiringan. Nah, kita tahu rumus gradien itu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 per X1. Nah, dari rumus tersebut kita masukkan ke persamaan titik tadi. Kita ganti Y2 nya sama Y1 nya, X2 juga kita ganti X1. Kita masukkan di sini M sama dengan R per 10 kurang 1 dikurang 0 per 10 dikurang 0. Nah, hasilnya dari gradien ini adalah min 0,5. Nah, terus ada rumus di sini yang dipakai itu adalah n plus 1 n plus r plus sama dengan n tambah b, di mana dipakai karena soal menyatakan laju penjualan yang diasumsikan linear, maka model matematikanya adalah fungsi garis lurus. Nah, setelah itu kita gunakan rumus yang umum yaitu R plus untuk mensimplifikasikannya ke rumus yang dipakai, yaitu R plus dengan SP plus B. Terus karena R dari 0 dengan 10, maka B nya itu sama dengan 10. Nah, kita substitusikan N plus sama dengan 0,5 T dari sini ditambah 10, maka fungsi laju penjualannya dari bagian soal ini adalah 0,5 T ditambah 10. Selanjutnya soalnya adalah menggunakan hasil dari poin D untuk mendapatkan total penjualan kumulatif, yaitu menggunakan rumus integral fungsi.
Total penjualan batas A, B, baru N, kurang T, baru delta T, delta T dipakai karena laju penjualan adalah teknik per waktu, maka total penjualan dioperasikan dengan mengintegrasikan laju terhadap waktu. Maka perhitungannya itu 18 ini B, I, N, T, D, delta T, baru di sini kita menemukan dalam kurung T delta T itu adalah 0,5 T ditambah 10 delta T. Maksudnya kita menemukan hasilnya yaitu min 0,25 T, 10 T, baru habis itu kita carikan batasnya. Setelah itu kita masukin ke substitusinya 0,25 per kurung 100 ditambah 100 min 0, baru sama dengan 25 ditambah 100 sama dengan 75. Nah, total penjualan yaitu adalah 75 unit, PPN tepatan 75 dikali 15.000 sama dengan hasilnya 1.175. Oke, jadi yang F itu gunakan elemen ini untuk mengestimasikan total penjualan kumulatif. Dan bagaimana hasilnya? Bandingkan dengan hasil di poin. Nah, di elemen ini menggunakan nilai di awal tetap interval dan lebar interval jadi 2 delta T sama dengan 7 lagi. Nah, jadi titik kirinya T banding 0,2, 0,4, 6,8 dan nilai laju banding 10 tambah 25 tambah 40 tambah 35 tambah 20 yang dimana hasilnya yaitu 130 dan total penjualan elemen kiri yaitu 130 kali 2 sama dengan 260 nih, dan pendapatannya itu 260 kali 15.000 sama dengan 3.900.000. Dan dibandingkan dengan poin E yaitu metode total unit total pendekatan integral eksak 75 1,125.000 elemen kiri 260 dan 3.900.000. Terima kasih, begitu saja dari kelompok kami 8 kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.